Selamat datang Nona Nina Sirkus. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian pikir jadi badut itu enak, tinggal bertingkah laku kocak dan orang lain tertawa. Tapi enggak, kalian semua salah. Enggak gampang jadi badut, enggak gampang buat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman sekarang ini, di mana orang gampang marah, membuat lelucon tak semudah yang kalian pikirkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Ada sebuah cerita di mana itu teman saya sendiri, sama-sama badut. Dia dipenjara hanya karena membawakan cerita yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang pria yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Kemudian dari atas pohon kelapa tersebut, orang itu mengumandangkan azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Seperti itu. Oh, tentu saja hal tersebut membuat gempar seluruh kampung. Seluruh warga kampung mendatanginya. Untuk apa? Untuk menghujatnya. Bahkan ada sampai yang ingin membunuhnya. Orang-orang kampung itu menghujatnya seperti ini. Dasar orang kafir, turun kamu. Berani-beraninya melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Seperti itu. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, Loh. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Saya azan subuh di masjid jam 4 pagi, tapi gak ada yang datang. Lah sekarang saya azan di sini jam 10 pagi, malah pada datang. Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Aku yang aneh? Aku yang kafir? Orang kok gampang mengkafir kafirkan orang.
hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang sepertinya orang senang untuk bertengkar. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Seringkali dibenarkan atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan atas nama kekuasaan. Makanya sekarang ini gak gampang buat orang lain tertawa. Susah banget. Saya jadi badut itu karena meneruskan pekerjaan ayah saya. Dulu ayah saya juga badut. Ya kalau ayah saya badut, ya saya juga jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren toh, anak meneruskan pekerjaan bapaknya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya jadi presiden. Tapi enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Kalau enggak jadi wali kota. Sudah. Jangan ngantur, nanti saya ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu enak. Penghasilannya juga lumayan. Bapak saya sering diundang ke acara pesta. Karena pada saat itu badut dan pelawak masih dianggap lucu. Orang-orang semua butuh hiburan. Nah kalau sekarang pelawak pun masih kalah lucu sama yaitu yang namanya tikus-tikus itu. Tikus politikus itu loh. Masih kalah lucu pelawak sama itu. Kalau dipikir-pikir, jadi badut itu nggak ada enaknya. Dan penghasilannya sekarang semakin berkurang. Candaannya dianggap garing. Gak enak sama sekali. Kenapa? Kenapa kalian liatin saya seperti itu?
Kenapa? Kenapa? Ada yang aneh sama penampilan saya? Ada yang aneh? Kan sudah saya bilang, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tak terduga. Suatu hari saya disuruh untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, candaan saya nggak lucu sama sekali. Tapi mereka semua tertawa. Saya hanya menjentikan jari tangan saya seperti ini. Mereka semua tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan saat saya berdiri diam seperti ini, mereka semua makin tertawa. Sungguh, saya tak pernah merasa stolol saat itu. Kemudian ketua partai itu mendatangi saya. Dia menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah seorang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dia bilang pada saya seperti ini. Sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu pintar atau cerdas. Demokrasi menjadikan seorang pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, melainkan karena disukai banyak orang. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Dia bilang pada saya seperti itu. Kemudian saya diikutkan pilkada. Padahal saya nggak tahu apa bedanya pilkada sama pilkab. Tapi saya malah diikutin. Ijazah pun saya nggak punya. Tapi saya tetap diikutin. Mereka tetap bilang pada saya, "Hei, gak usah khawatir. Di zaman sekarang ini, jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Gak perlu khawatir." Dan betapa sialnya saya. Betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali dunia sudah gila. Mereka memilih saya lantaran saya dianggap bisa menghibur mereka, bisa membuat hidup mereka bahagia. Saat saya jadi badut, saya tak pernah mendengar orang lain tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, semua orang tertawa. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.
Hidup Raden! Hidup